Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ada sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Berapa banyak orang yang melihat penderitaan, dan berapa banyak yang benar-benar berhenti untuk menolong? Kita hidup di zaman yang unik. Dalam hitungan detik, kita bisa melihat perang, bencana, kelaparan, dan air mata dari berbagai penjuru dunia melalui layar ponsel kita. Kita menyaksikan begitu banyak penderitaan. Namun ironisnya, semakin sering melihatnya, kadang hati kita justru menjadi kebal dan menganggapnya hal yang biasa. Kita menekan tombol like, menulis komentar simpati, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kisah Santo Maximilian Kolbe yang mungkin pernah kita dengar atau baca dapat menjadi bahan permenungan yang membangunkan kita dari kenyamanan kita. Di kamp konsentrasi Auschwitz, seorang tahanan bernama Franciszek Gajowczyk dipilih untuk dihukum mati dalam bunker kelaparan. Ketika mendengar namanya dipanggil, ia menangis dan meratap, memikirkan istri dan anak-anaknya yang mungkin tidak akan pernah ia lihat lagi. Semua tahanan mendengar tangis itu. Semua melihat penderitaannya. Tetapi hanya satu orang yang melangkah maju. Pastor Maximilian Kolbe. Dengan tenang ia berkata kepada komandan Nazi, "Saya ingin menggantikan tempatnya." Tidak ada keuntungan bagi dirinya. Tidak ada penghargaan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya satu alasan, kasih yang lebih besar daripada ketakutan akan kematian. Kolbe tidak hanya merasa iba. Ia bertindak. Dan disitulah kita menemukan gema yang sangat kuat dari Ekaristi. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bukan sekadar perayaan tentang roti dan anggur yang dikuduskan. Ekaristi adalah kisah tentang Allah yang tidak tinggal diam melihat manusia. Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu." Ia membuktikannya. Ia memberikan dirinya sendiri. Di dalam Yesus, Tuhan tidak menjadi penonton penderitaan manusia. Ia masuk ke dalamnya. Ia memikulnya. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya demi kehidupan dunia. Karena itu, setiap kali kita menerima Ekaristi, kita sebenarnya sedang menerima sebuah cara hidup. Kita dipanggil untuk menjadi seperti roti yang dipecah dan dibagikan. Menjadi pribadi yang tidak hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan, tetapi juga, siapa yang bisa saya kuatkan hari ini? Mungkin kita tidak dipanggil melakukan pengorbanan sebesar Santo Maximilian Kolbe. Tetapi setiap hari selalu ada kesempatan untuk memberikan diri, mendengarkan seseorang yang sedang terluka, menghibur yang putus asa, mengampuni yang bersalah, membantu yang membutuhkan, atau sekadar hadir bagi mereka yang merasa sendirian. Mukjizat kasih seringkali tidak dimulai dari hal-hal besar. Ia dimulai dari hati yang bersedia. Maka ketika kita berdoa, "Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepadaku, jangan berhenti di sana." Tetapi kita lanjutkan dengan berkata, "Tetapi pantaskanlah aku lewat tubuhmu yang kusantap agar hidupku menjadi berguna bagi sesamaku." Sebab Ekaristi yang sejati tidak berakhir di altar. Ia harus berlanjut dalam hidup, mengalir menjadi kasih yang nyata, yang berani melihat, peduli, dan bertindak. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.